Halo teman-teman. Ah, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dari John Locke beserta karya-karyanya dengan konsep dan penemuan dari John Locke ini. Jadi teman-teman, John Locke ini lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 dan wafat pada tanggal 28 Oktober 1704. Dia wafat ini bertepatan pada usianya yang ke-72 tahun. Oh, cukup apa ya teman-teman? Cukup tua sih gitu. Jadi John Locke ini seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dalam pendekatan empirisme. Ia merupakan sosok paling penting dalam perkembangan pendidikan dunia. Jadi John Locke ini sangat menjadi salah satu tokoh paling penting dalam pendidikan dunia ya teman-teman. Jadi tidak hanya satu bidang tertentu saja John Locke ini memberikan sumbangan dalam bidang filsafat politik juga. Dia itu tidak hanya dalam satu bidang saja. Nah, dia memberikan sumbangan politik juga di filsafat dunia, pendidikan dunia. Adapun karya-karya dari John Locke ini, oke, kita akan melihat apa saja karya-karya dari John Locke ini. Yang pertama itu ada An Essay Concrete Human Understanding. Dan karya ini terbit pada tahun 1689. Jadi, dalam karya filosofis yang monumental ini, monumental tadi yang judulnya tadi An Essay Concreting Human Understanding. Jadi John Locke mengembangkan teori empirisme yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi atau pengetahuan itu berasalkan panca indera itu. Ia menolak gagasan tentang ide-ide bawaan dan menggambarkan pikiran manusia sebagai tabula rasa atau lembaran kertas yang kosong gitu, yang belum diisi gitu. Yang kedua ada Letter Concrete Toleration. Yang terbitnya pada tahun 1689. Itu karya dari John Locke ini tadi yang kedua. Jadi John Locke di sini membela gagasan toleransi beragama. Ia berpendapat bahwa negara seharusnya tidak mencampuri urusan keyakinan individu dan bahwa paksaan dalam hal agama adalah kontraproduktif. Jadi ya John Locke ini membela gagasan tentang toleransi beragama. Gitu. Yang ketiga ada Sound to Great Concrete Education yang terbit pada tahun 1693. Dalam karyanya ini John Locke mengembangkan pandangan tentang pendidikan, menekankan pentingnya pengembangan karakter, akal dan kesehatan fisik. Ia menganjurkan metode pengajaran yang lembut dan berdasarkan pengalaman. Itu yang ketiga dari karya-karya dari John Locke. Baik, yang keempat dari karya-karya dari John Locke ini yang berjudul The Resurrection of Christianity yang terbit pada tahun 1695. Dalam karya teologis ini dari John Locke tadi, John Locke berusaha untuk menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Kristen yang esensial sejalan dengan akal budi. Maksudnya John Locke ini beranggapan bahwa ajaran-ajaran Kristen yang esensial sejalan dengan akal budi atau sejalan dengan akal budi dari manusia gitu. Yang terakhir yaitu tentang konsep dan penemuan dari John Locke ini. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dan penemuan dari John Locke ini. Yang pertama ada hak-hak alami. John Locke berpendapat bahwa setiap individu dilahirkan dengan hak-hak yang melekat dan tidak dapat dicabut. Yang pertama, hak atas hidup,
hak atas kebebasan dan hak atas properti itu teman-teman. Yang kedua dari konsep atau penemuan dari John Locke ini yaitu teori empirisme. John Locke adalah seorang tokoh sentral dalam empirisme, sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Jadi, ia menggambarkan pikiran manusia saat lahir sebagai sebuah tabula rasa atau sebuah lembaran kosong. Dan ini juga menjadi salah satu konsep yang paling utama dari penemuan dari John Locke ini, teman-teman, yaitu tentang tabula rasa ini atau lembaran seperti lembaran kosong ini, teman-teman. Berikutnya dari konsep dan penemuan dari John Locke ini tadi, kontrak sosial dan pemerintahan terbatas. John Locke mengembangkan gagasan tentang kontrak sosial. Jadi John Locke ini mengembangkan sebuah gagasan tentang kontrak sosial, di mana individu-individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintah dengan imbalan perlindungan hak-hak mereka. Jadi individu-individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintah dengan sebuah imbalan juga, teman-teman, yaitu imbalan hak-hak dari setiap individu tersebut. Tuh. Yang berikut ada toleransi beragama. John Locke adalah seorang pendukung kuat toleransi beragama. Dalam bukunya yang berjudul A Letter Concrete Toleration, ia berargumen bahwa negara seharusnya tidak mencampuri urusan keyakinan individu. Itu, teman-teman. Bahwa ia berargumen negara itu tidak seharusnya mencampuri urusan keyakinan tentang individu. Entah dia mau agama apa, itu negara tidak boleh mencampuri urusan tersebut, itu, teman-teman, menurut dia. Jadi teman-teman, itu saja biografi dan karya-karya dari John Locke Inggris, teman-teman. Jadi saya Agustinus Alfred mohon undur diri. Selamat menyaksikan video dari saya. Terima kasih.